Halo, salam kenal dan selamat berjumpa untuk teman-teman sekalian. Terima kasih karena telah mampir di channel ini. Nah, kesempatan ini kita akan bahas sedikit tentang bunga telang ya, atau yang disebut juga kembang telang ya. Nah, kita tahu kalau kembang telang ini atau bunga telang ini merupakan tanaman yang cara hidupnya dia itu merambat gitu ya, dan banyak ditemukan di Asia Tenggara, termasuk di negara kita ini. Nah, bunga ini warnanya biru terang dan sering digunakan juga untuk pewarna makanan alami ya, karena memang warnanya unik gitu, warnanya kesannya tidak alami padahal dialami ya, karena warnanya biru gitu. Nah, selain digunakan sebagai pewarna alami, dia juga sering dikonsumsi sebagai teh gitu ya. Nah, orang Eropa sendiri sering menyebut ini sebagai butterfly pea. Dia juga memiliki manfaat ekonomis ya, kalau kita mengacu pada buku dari Peluang Pasar Telang yang dari redaksi Trubus, dinyatakan bahwa konsumsi bunga dan daun telang terbukti menyehatkan seperti terbukti dalam banyak riset ya. Riset di Departemen of Biotechnology, Holy Cross College, Tamil Nadu, India, Daisy dan rekan membuktikan bahwa konsumsi rebusan daun dan bunga telang efektif menurunkan kadar gula darah, angka kolesterol total, trigliserida, urea, dan keratin. Nah, dalam riset itu Daisy memberikan 400 mg per kilo bobot tubuh selama 84 hari ya. Konsumsi bunga itu juga meningkatkan serum insulin dan high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik. Artinya konsumsi daun dan bunga telang memperbaiki kondisi tubuh dan meningkatkan kesehatan. Rasa yang lezat, warna menarik, juga berkhasiat pula ya. Nah, di sini ada salah satu note menurut buku ini bahwa dianjurkan sekuntum sekali seduh gitu ya. Konsumsi bunga telang relatif mudah ya, kita bisa seduh ataupun tutus gitu. Tapi ada hal yang di notes ya, bahwa cukup 1-3 kuntum untuk buat teh. Kalau kebanyakan nanti kita bisa mabuk gitu ya, karena di sini menurut buku ini ada pengalaman buruk ketika meminum rebusan daun telang terlalu banyak gitu ya, bisa mual, pusing begitu lalu muntah-muntah. Jadi kita ikuti saja anjurannya gitu. Dan salah satu yang menurut saya sangat bermanfaat adalah peluang pasar telang ini ya. Di sini dinyatakan bahwa ada salah seorang yang mencapai 100 juta dari hasil penjualan aneka produk berbahan bunga telang atau Clitoria ternatea ya. Di sini dia memproduksi telang itu bukan hanya bunga kering gitu ya, tapi juga diolah gitu. Sementara menurut buku ini harganya berkisar di 350 sampai 400 per kilogram gitu ya. Nah, produk turunannya bisa berupa bubuk, telang celup, sirup, konsentrat, dan ekstrak telang gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dan ini juga sudah termuat di buku ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja tentang telang ya. Dan kalau memang kita juga suka dengan warna, kita juga bisa olah gitu ya, menjadi berbagai minuman penyegar, bukan hanya dijadikan teh. Kalau teh tadi manfaatnya sudah jelas ya, tapi kalau kita ingin mendapatkan minuman yang seger gitu ya, kita kasih es, kita bisa campur seperti ini, kita bisa kasih daun selada, kita bisa berikan biji selasih, kemudian kita bisa campurkan juga dengan nata de coco gitu ya, kita bisa berikan lemon gitu ya, itu bisa menjadikan dia lebih menarik. Nah, ada hal menarik juga nih teman-teman, kalau teman-teman menuangkan air telang ini dengan lemon ya, dia lebih keunguan warnanya, tidak begitu biru lagi. Ini saya coba ya, saya coba buat larutan telang yang lebih pekat gitu ya, lebih pekat. Saya agak banyak menambahkan bunga telangnya itu supaya melihat perubahan warnanya gitu. Nah, bisa teman-teman lihat ketika kita berikan dia lemon, dia menjadi lebih ungu seperti ini. Ya, itu tadi ya teman-teman ya, tentang daun telang yang selama ini sering mungkin kita tidak begitu perhatikan, padahal itu juga bisa kita manfaatkan, mulai tadi pewarna alami, bisa kita jadikan dia teh, kita bisa jadikan peluang usaha sebagaimana juga tadi diangkat dalam buku dari redaksi Trubus ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja di kesempatan kali ini. Sampai jumpa nanti di video-video lainnya. Terima kasih.